Itu satu. Jadi kayak contoh pas pernah saya bener-bener terasa pas ujian sama teman-teman saya ngumpul kan, cerita sama. Kita tahu kebetulan orang kelompok ini, kelompok grup nationality ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Urusan yang langka mereka bisa masuk. Dan gak ada yang bisa bilang ke saya orang suatu bodoh, gak ada satu orang pun sampai hari ini. Berarti banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di sana yang prestasinya bagus, berarti Mbak ya? Wonderful ya. Sejauh saya sekolah sampai hari ini, saya udah berapa duduk di sekolah-sekolah, saya sekarang juga kayak yang ngomong-ngomong lah sama orang-orang di luar negeri, bukan cuma dari UK sendiri. Kadang kan saya dapat teman dari Belanda, saya tanyain gimana sih orang-orang Indonesia di sana. Saya bilang, gimana apanya, katanya gitu. Ya, pintar nggak sih mereka gitu loh. Malu-maluin nggak sih, saya tanyain. Malu-maluin nggak ya? Enggak lah, katanya gitu. Ngapain malu-maluin? Orang Indonesia tuh termasuk orang yang motivasinya tinggi. Highly motivated gitu loh orang-orangnya. Nggak bisa kalah. Itu sebenarnya satu yang saya suka. Orang Indonesia tuh nggak bisa kalah. Nggak mau kalah, bener-bener nggak mau kalah. Orang temennya bisa A, dia harus bisa C. Itu. Itu satu. Jadi kayak contoh pas pernah saya bener-bener terasa pas ujian sama teman-teman saya ngumpul kan, cerita sama. Kita tahu kebetulan orang kelompok ini, kelompok grup nationality ini, mereka tahu bagaimana nyelesain problem ini. Kita belum tahu. Kita kesel. Kenapa kita nggak tahu? Udah terpaksa kita tanya mereka kan, how to finish this, how to lalalala. Ujung-ujungnya yang dapat nilai gede kita. Banginnya tadi itu besar banget, dan itu bukti juga pendidikan Indonesia. Kita diajar untuk memahami sesuatu sebenarnya yang terlalu jauh dari jangkauan kita. Jadi terasa di Indonesia gitu loh. Orang Indonesia tuh sampai luar negeri, oh ya ini harus dikembangin. Enggak loh, kamu belum bahas soal latar belakangnya ini. Dikasih tahu lagi. Ini pertanyaannya kira-kira apa? Bahkan sampai nggak masuk akal, Bu. Kadang-kadang kita presentasi. Presentasi di sana orang Indonesia yang keluar negeri harus siap-siap presentasi banyak-banyak. That's one thing. Karena mereka suka banget presentasi. Sampai yang nggak masuk akal bilang gini, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul ya? Sampai yang kayak gitu dipikirin. Nanti kalau misalnya dia bilang itu nggak cocok, nggak gini-gini, berarti kita harus siapin pertanyaan yang lain. Kayak gini. Terlalu banyak ini, betul-betul. Jadi nggak akan mungkin ada kita nyampe sana sudah kayak orang Indonesia orang bodoh. Nggak. Itu hanya di pikiran kita doang. Nggak akan ada yang ngomong kayak gitu. Yeah, it's just like typical things to live in the UK, coming from an actual Indonesian, and it's not as scary as you think, but also it's not as good as tales as people told you. Dia nggak seindah cerita-cerita orang, dan dia juga nggak seburuk yang kamu pikirkan. I will say like that. Betul. Mbak Fiji, kalau tadi kan Mbak Fiji bilang kayak kebanyakan orang yang Mbak Fiji temui di UK itu kalau misalnya datang ke Indonesia atau datang ke khususnya Bali, mereka bilang kan orang Indonesia tuh ramah, mereka dapat perlakuan bahkan sangat-sangat ramah, mereka mendapat perlakuan yang sangat baik, mungkin seperti raja lah tanda kutipnya. Nah, kalau perlakuan orang lokal di UK terhadap orang Indonesia tuh gimana? Sama apa ya? Nganggep kayak raja juga, kayak orang lokal UK datang ke Indonesia, atau ada diremehin atau gimana? That's $1 million question, I would say. Itu pertanyaan saya, kenapa? Pertama, UK ini tersebar, ya. Jadi tersebar dan kita nggak tahu petanya itu sebenarnya gimana. Ada orang daerahnya ini, saya pernah tinggal di macam-macam rumah host family.
Saya pernah tinggal di native, saya pernah tinggal di orang yang konservatif, saya pernah tinggal di tempat yang muslim juga, di mana saya nggak boleh bawa daging ke dalam rumah. Saya pernah tinggal di tempat Pakistan, saya juga pernah tinggal dengan Chinese, so banyak. Dan rata-rata kalau misalnya UK orang native sendiri, that's the sad thing. Itu yang menyedihkan. Di Indonesia mereka tuh kayak raja, kayak Betul. raja. Kita bahkan sampai kayak, oh dia bisa bilang nasi goreng, keren. Menyedihkan menurut saya. Yang sedangkan di sana, mereka bahkan, ya gimana ya, kayak they're just like a normal human being because there's nothing special about you and so do we gitu loh, kayak apa yang spesial? Apa karena dia lebih putih dari saya? Apa karena rata-rata mata mereka biru? Blue eyes ya, jadi. Apakah karena rata-rata rambut mereka blonde dan tinggi mereka di atas 170 mungkin mereka spesial? Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.